Saya percaya bahwa Tuhan masih memberikan anugerah yang luar biasa buat setiap kita hari ini untuk datang menyembah Tuhan dan bersyukur kepadanya. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan Engkau Tuhan, lebih di atas segala-galanya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Oh, we worship.
Terima kasih Tuhan, Kau segalanya, Engkau kekuatan kami. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan. Kami rindu akan Engkau, Tuhan. Saat ini Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sama-sama katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Boleh sama-sama sekali lagi katakan, Yesus, 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 Engkau juru selamatku, dalam jangan-Mu kemenanganku, kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan satu hati sekali lagi katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami tahu bahwa hidup kami dalam tangan Tuhan, hidup kami dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamanya kami akan menyembah-Mu, selamanya kami akan meninggikan Engkau, selamanya Engkau akan menjadi Bapa dan Raja kami, tidak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau akan pasti Engkau akan menolong kami. Kau pasti akan menguatkan kami. Dan Kau pasti akan menjaga hidup kami. Terima kasih Yesus.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Hari ini kami tahu dan kami akan selalu tahu Kau menjaga kami dan tidak pernah melupakan kami. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami bangga dan kagum punya Tuhan yang sangat baik, selalu ada buat kami. Kau sumber penghiburan dan kekuatan kami. Demi nama Yesus, amen, amen. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang sulit ini, hari-hari yang Alkitab mencatat bahwa hari-hari ini semakin jahat, hari-hari ini semakin sulit. Saudara, bagaimana caranya supaya kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan semakin hari semakin kuat, semakin hari engkau tidak akan pernah mengalami lelah, letih, dan semakin dikuatkan berjalan lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan tentang terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Higher, lebih tinggi dan semakin tinggi berjalan bersama dengan Yesus yang luar biasa. Firman Allah berkata bahwa dalam Yesaya berkata bahwa kita ini seperti dengan burung Raja Wali yang terus terbang, dan terbangnya itu bukan di ketinggian yang rendah, tetapi burung Raja Wali dia akan terbang di ketinggian yang paling tinggi. Di sana tidak ada burung-burung yang lain yang biasanya terbang di kerendahan, di ketinggian yang biasa saja. Dan burung Raja Wali ini memilih untuk terbang di atas badai, saudara. Sementara setiap orang, kita semua pasti takut dengan badai, pasti kaget, pasti panik, saudara. Tapi apa firman Tuhan katakan tentang kehidupan yang terbang tinggi seperti dengan Raja Wali? Anda tidak akan menjadi takut ketika badai datang, karena itu adalah kesempatan terbaik untuk engkau melejit tinggi, terbang dan melihat kemuliaan Allah, melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa, melihat kekuatan Allah yang dahsyat, saudara. Kalau kita tahu bersama, bahkan setiap burung-burung itu mereka punya teman, punya grup-grup. Ada yang memang mainnya di bagian yang cuman burung-burung biasa saja, dan mereka biasa berkelompok, saudara. Sebab itu bagaimana caranya supaya kita bisa terbang tinggi, saudara?
Firman Allah berkata bahwa engkau tidak akan menjadi lelah, tidak akan menjadi letih, saudara. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika engkau berjalan semakin hari semakin kuat, saudara. Kenapa kita perlu untuk berjalan lebih hari semakin kuat? Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, seharusnya Anda dan saya akan mengalami kekuatan demi kekuatan yang terus ditambahkan, terus dilimpahkan dari surga, saudara. Karena Anda tidak berjalan sendiri, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Dan janjinya berkata, engkau akan seperti Raja Wali dan terbang tinggi, tidak menjadi lelah, saudara. Dan bagaimana caranya, saudara? Mengapa kita harus terbang tinggi? Saudara, ketika burung Raja Wali itu terbang tinggi, saudara, ada mungkin burung-burung yang lain yang berusaha untuk mengganggu dia. Ada gagak mungkin yang akan mengikuti dia dan mungkin berteriak-teriak mengganggu konsentrasinya dia. Tapi burung Raja Wali ini tidak akan terpengaruh dengan gangguannya. Dia tidak akan melawan gagak ini dengan kekuatannya, tapi dia menunggu badai dan dia akan merentangkan kedua sayapnya dan terbang lebih tinggi. Dan gagak ini atau burung yang lain tidak bisa mengganggunya. Dalam kehidupan orang percaya, apa yang membuat Anda tidak bisa terbang tinggi? Yang pertama mungkin apa yang menarik kita sehingga kita mudah jatuh, sehingga kita mudah menyerah, sehingga kita mudah mungkin jatuh dalam dosa. Yang pasti adalah kekuatan musuh. Karena sesungguhnya iblis tidak akan begitu saja membiarkan Anda dan saya berjalan semakin dekat dengan Tuhan. Dia akan mencari berbagai cara untuk membuat Anda distract dengan gangguannya, untuk membuat Anda gagal, jatuh, untuk menarik Anda ke bawah, saudara. Dia tidak ingin Anda terbang tinggi. Dia tidak ingin Anda berjalan di atas masalah dan melihat kemuliaan Allah. Dia tidak ingin melihat Anda mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Dia iblis ingin melihat Anda hancur, melihat Anda putus asa, putus harapan, mengakhiri hidup sebelum waktunya, sebelum Tuhan menolong Anda sudah menyerah. Dan masih banyak lagi, saudara. Dia ingin Anda berjalan di tempat, bukannya terbang tinggi, tapi hanya di tempat saja. Kelihatannya Anda berjalan, tapi jalan di tempat, stagnansi, saudara. Dia ingin Anda menjadi Kristen yang biasa, bukan yang sungguh-sungguh, bahkan on fire. Paulus katakan, aku telah berusaha untuk mengejarnya dengan bersungguh-sungguh, saudara. Dan firman Allah berkata yang kita harus tahu. Kenapa? Karena iblis dia mencari waktu yang baik. Dia undur sebentar. Jika engkau tidak hati-hati, jika Bapak Ibu Saudara tidak menjaga-jaga, saudara, Anda mudah untuk terpeleset. Anda mudah untuk mengalami mungkin jalan di tempat, atau berhenti berjalan, berhenti berlari, bahkan berhenti untuk terbang tinggi. Firman Allah berkata dalam Lukas 4 ayat 13, berkata, sesudah iblis itu menggenapi segala pencobaannya ke atasnya, ke atas Yesus, ini terjemahan yang lain, dan dikatakan lalu ia undurlah ia dari Yesus seketika lamanya. Ayat yang lain dikatakan seperti ini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan, catat baik, menunggu waktu yang baik. Saudara, ternyata bukan hanya Tuhan yang kita nyanyikan, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, tapi ternyata iblis itu dia juga masih berusaha. Dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi mungkin dia sudah tidak ada giginya, singa ompong, saudara. Tapi dia ingin menakuti kita. Dia undur sebentar, jangan salah, dia tidak ingin membiarkan Anda mengejar Tuhan. Dia tidak ingin membiarkan Anda on fire dan mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Tapi dia ingin mundur sebentar. Kalau Anda tidak hati-hati, kalau Anda tidak mengambil benar-benar kesepakatan untuk siap terbang tinggi bersama dengan Tuhan, saudara, sewaktu-waktu dia bisa ingin mengganggu Anda, menjatuhkan Anda, melemahkan Anda. Dia undur daripada saudara dan saya, dan dia mencari waktu yang tepat. Tetapi jika engkau bersama dengan Tuhan, jika engkau berlari bersama dengan Tuhan, jika engkau terbang tinggi bersama dengan Tuhan, tidak ada kekuatan musuh yang dapat menyerang Anda, menggagalkan rencana Allah, melemahkan Anda, membuat engkau hancur, membuat Anda putus asa. Tidak ada.
Daud berkata bahwa aku telah mencari Tuhan dan Ia melepaskan aku dari kesesakanku. Dan Paulus berkata bahwa aku percaya bahwa hidupku itu di tangan Tuhan. Bukan aku lagi yang hidup, but Christ in me. Tapi Kristus yang ada di dalam aku, saudara. Jadi Anda tidak akan pernah mengalami kekalahan. Kalaupun Anda kalah, kalaupun Anda mengalami kelelahan, Anda akan bangkit lagi, berjalan lagi, lebih kuat dan terbang tinggi di atas semua kegagalan dan semua kejatuhan, bahkan semua kelemahan yang kita buat. Manusia bisa dalam kebodohan, kita bisa salah, kita bisa hilang kendali, kita bisa berbuat dosa, kita bisa menjadi salah. Tapi saudara, ketika engkau menyadari kembali bahwa engkau dan saya diciptakan Tuhan untuk terbang tinggi. Raja Wali dia tidak membuat rumahnya di lembah-lembah ataupun di tempat-tempat yang ketinggiannya biasa. Dia membuat tempat tinggalnya di atas gunung-gunung yang tinggi, saudara. Anda bisa bayangkan. Dan bahkan Raja Wali ketika dia sudah lanjut usianya, saudara, bulu-bulunya mulai rontok. Dan kemudian dia sudah kehilangan tenaganya, tidak seperti dulu lagi. Saudara, dikatakan bahwa Raja Wali ini dia akan pergi ke bukit batu yang tinggi. Di sana dia akan menyendiri untuk sekian lamanya. Dan dia akan mematokkan semuanya, ininya dia, saudara. Dan kemudian akan patah. Dan kemudian bulu-bulunya itu akan rontok, saudara. Dan dia sepertinya sudah seperti burung yang sakit kelihatannya, burung yang tidak berdaya. Tetapi saudara, ternyata untuk sekian waktu lamanya dia ada dalam kesendirian. Dia sedang melakukan perubahan, metamorfosa, saudara. Dan dikatakan bulu-bulunya yang jatuh, yang rontok ini akan tumbuh kembali lebih lebat dari sebelumnya. Kekuatannya itu akan ditambahkan lebih kuat dari kekuatan sebelumnya. Dan ketika dia selesai terjadi perubahan, saudara, dia akan terbang lebih tinggi lagi. Matanya akan lebih tajam lagi untuk melihat hal-hal yang jauh dan begitu clear, jelas, saudara. Dan kekuatannya itu lebih kuat lagi, saudara. Sebab itu, saudara, bagaimana caranya? Anda perlu ada perubahan. Saya perlu ada perubahan. Dan bagaimana caranya perubahan? Tidak ada jalan lain selain Anda datang dalam hadirat Allah. Anda datang kepada sumbernya, resource. Anda datang kepada Tuhan yang mempunyai hidup kita. Firman Allah berkata, jika Tuhan di dalam kita, Kristus di dalam Anda, dan kita ini di dalam Kristus, saudara, Anda akan merasa sendiri, tapi ada kekuatan yang cover hidup kita. Bahkan firman Allah berkata bahwa dari kekuatan aku tidak mampu. Saudara, dikatakan, karena dari kekuatan aku tidak mampu, kata firman Allah. Tetapi jika Kristus di dalam kita, kita akan mampu. Kita akan ada perubahan. Kita akan ada hidup berbuah. Dan semakin hari menjadi semakin kuat, saudara. Firman Allah berkata, engkau tidak akan pernah lelah. Keadaan boleh kelihatannya membuat Anda seperti terjepit. Kesulitan boleh membawa Anda sampai engkau hampir tidak bisa melihat apakah Tuhan masih ada, apakah ada jalan Tuhan. Ada mungkin di antara kita sedang mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan, penderitaan mungkin, saudara. Jangan berhenti, terbang tinggi, datang kepada Allah dan berkata bahwa aku lemah, tapi aku perlu kekuatan baru. Anda akan dikatakan seperti firman Allah, engkau tidak akan menjadi letih, tidak akan menjadi lelah sekalipun engkau berjalan bahkan berlari. Karena dikatakan kekuatanmu itu akan dirubah menjadi seperti kekuatan pada burung Raja Wali, saudara. Dan tempatmu tidak ada di tempat yang datar, tempat yang rendah, tempat ecek-ecek, tapi tempatmu ada di tempat yang tinggi, saudara. Ketika burung-burung yang lain hendak mengganggu Raja Wali, dia tangannya dikepakkan dan kemudian dia akan menunggu badai. Dia terbang tinggi, saudara. Di sana di ketinggian yang tinggi, bahkan sama tingginya dengan ketika pesawat terbang terbang di atas udara. Dan tidak ada burung yang lain yang sanggup ada di tekanan itu, saudara. Ketika Anda ada dalam hadirat Allah, ketika Anda ada dalam jam-jam doamu, ketika Anda dalam jam-jam penyembahanmu, dalam
ketika perenungan firman Allah dan itu engkau tekun di dalamnya, saudara, tidak ada kekuatan musuh yang dapat menarik Anda. Karena di sana dia tidak mampu. Dalam gunung Tuhan, di gunung Allah, dalam hadirat Allah ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa. Kalaupun di tempat ini Anda yang sedang menyaksikan acara ini, Anda sedang sakit, percayalah ketika engkau naik ke gunung Tuhan, ada kesembuhan, ada pengharapan, ada penghiburan baru, saudara. Dan apa yang membuat burung Raja Wali ini, saya katakan di awal, dia tidak peduli dengan gangguan teriakan burung gagak. Seharusnya dia bisa membalas mungkin untuk terbang lebih rendah dan mungkin memangsa burung gagak atau yang lain. Tapi dia tidak peduli dengan apa sekelilingnya. Kadang kita jatuh hanya karena kecewa dengan orang. Kadang kita jatuh hanya karena memang takut di depan. Kadang kita takut jatuh hanya dengan kepleset hal-hal yang kecil, saudara. Ternyata Anda dan saya Raja Wali tidak peduli keadaan, kondisi, musim. Anda perlu mengarahkan pandangannya dengan mata yang jeli, memandang kepada Kristus dan melihat dari mana badai itu datang. Anda tidak akan dikalahkan, tapi Anda akan terbang, saudara. Kadang kita jatuh, kadang kita gagal dengan perkara-perkara yang orang bilang nggak level. Artinya ini jatuh dengan hal-hal yang kecil, saudara. Yesus berkata, tempat Anda dan saya di tempat yang tinggi, saudara. Maukah saudara berjalan lebih hari lebih kuat? Hari ini semua ada dalam ketakutan. Normal, saudara. Hari ini banyak sekali orang yang mengalami mungkin kesendirian karena kehilangan. Manusiawi sekali. Tapi mari Tuhan mau Anda tidak akan menjadi lelah, Anda tidak akan menjadi letih ketika engkau naik ke gunung Tuhan. Ketika engkau berjalan mendekat kepada Tuhan, di sana ada kekuatan. Di sana engkau akan diberi kekuatan kembali. Recharge, saudara. Dengan Yesus di sisimu, engkau akan kuat, engkau akan berlari tinggi. Tidak peduli apa keadaan hari ini, tapi tanpa Yesus di sisimu, engkau akan lemah, saya akan lemah. Kita tidak akan mampu menghadapi hari esok. Tapi ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan. Bahkan ketika engkau kehilangan kekuatan, ketika engkau sungguh-sungguh tidak punya pengharapan. Hari ini kami mendengar banyak orang yang menghadapi ketakutan. Mereka menghadapi waktu-waktu umur yang sangat singkat. Mereka menghadapi kematian itu begitu dekat, saudara. Ada orang-orang yang sedang fight dengan sakit, sementara ada orang-orang lain yang sedang fight dengan keuangan. Sementara kita semua sedang fight dengan keadaan yang mungkin menakutkan, tidak menentu. Tapi biarkan Tuhan memberi engkau kekuatan. Biarkan engkau berjalan bersama dengan Kristus. Biarkan engkau berjalan lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Ingat, badai tidak akan menjatuhkan Anda, tidak akan menghancurkan keluargamu, tidak akan menghancurkan ekonomi dan keuangan, tidak akan menghancurkan kehidupanmu, tidak akan menghancurkan mimpi Anda dan saya. Tapi badai akan membawa Anda terbang lebih tinggi, dan engkau akan mengalahkan semua keadaan, dan engkau berjalan di atas badai, di atas mujizat, dan engkau akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Ketika engkau mengambil keputusan, aku akan terbang tinggi, aku tidak akan peduli dengan keadaan apapun, tapi aku akan memandang kepada Tuhan, membangun kehidupanku di tempat-tempat tinggi, di gunung yang kudus, mengejar Allah, datang kepada sumbernya. Dan Anda akan diberi kekuatan, ada perubahan, metamorfosa, akan ada penyediaan Allah. Ketika engkau tidak mampu, engkau akan melihat ada kekuatan supranatural. Saya melihat ada banyak orang yang mengalami keterpurukan, tapi kemudian at the same time Tuhan memberi penghiburan. Ada orang-orang yang sudah ingin menyerah, tapi bangkit imannya kembali untuk tidak menyerah. Karena selama Tuhan masih memberi nafas buat kita, artinya Dia belum selesai. Mujizat masih bisa terjadi last minute, last detik juga masih bisa, saudara. Sebab itu Anda memiliki privilege, memiliki kehormatan untuk datang kepada Allah dan berkata, aku bukan burung sembarangan, aku adalah Raja Wali, dan aku akan kembali terbang tinggi dengan kekuatan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, engkau tidak akan goyah. Di luar Tuhan, kita bisa lemah. Mari jika itu doa saudara, saya rindu kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bahwa bersama dengan Tuhan kita akan bersama-sama menjadi kuat. Terima kasih Yesus. Tanpa Yesus
Yesus di sisiku. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sama-sama katakan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, yes. Tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa kami diciptakan untuk terbang tinggi. Kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan terkecoh dengan keadaan-keadaan yang tidak penting, yang gak level. Iblis berusaha melemahkan kami. Iblis berusaha untuk membuat tenaga kami habis. Iblis berusaha untuk mengalihkan pandangan kami untuk hal-hal yang tidak penting, untuk gangguan-gangguan dari burung gagak. Tapi kami akan terbang seperti Raja Wali. Badai datang, kami akan merenggangkan tangan kami, dan kami siap untuk melesat tinggi dengan kekuatan kuasa Tuhan. Kami akan menaruh hidup kami di gunung-gunung yang tinggi, di mana tidak ada orang, tidak ada burung-burung yang lain yang dapat menjangkau. Tidak ada hal-hal yang biasa saja yang dapat menghancurkan hidup kami, melemahkan kami. Dan kami tahu ada perubahan hidup ketika kami mengalami proses perubahan. Ketika kami mengalami bulu-bulu kami mungkin rontok. Di saat kami mengalami sepertinya dalam kesendirian, sepertinya kami mengalami kekuatan kami hampir tidak ada. Tapi di saat yang sama kami akan dialirkan kekuatan yang baru, sehingga kami akan mengalami metamorfosa, perubahan hidup, ditambahkan dengan kekuatan kuasa ilahi yang akan menyertai kami. Dan kami tahu kami menjadi pribadi yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Karena kami yakin bahwa kekuatan kami itu hanya ada di dalam Yesus yang luar biasa. Firman Allah berkata, kami akan berjalan makin hari makin kuat. Kami berjalan dan berlari, tidak akan menjadi lemah, tidak akan menjadi lelah. Karena sungguh Tuhan menjadi tempat kekuatan kami. Kami tahu bahwa Tuhan adalah sandaran kami. Ada berapa di antara saudara hari ini yang sedang mengalami pergumulan? Mari siap-siap, tangan kita mulai kita renggangkan. Seperti Raja Wali Anda akan terbang tinggi. Kami ucapkan kemenangan, kami ucapkan kemerdekaan, kami ucapkan kekuatan yang baru mengalir saat ini atas hidup kami, keluarga kami. Kehidupan kami tidak menjadi biasa-biasa, tapi kami akan menjadi pribadi yang excited. Bukan hanya berjalan, bukan hanya berlari, tapi terbang tinggi, higher. Seperti Raja Wali, kami terima kekuatan, terima janji Allah demi nama Yesus. Yang percaya dan sepakat, semangat katakan amen, amen, amen. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk suatu waktu dan semua yang telah diberikan untuk boleh bersama beribadah lewat ibadah online Revival Worship Church. Pastor David Novenus sebagai gembala sidang, saya sebagai istrinya, dan seluruh pemimpin dan jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaannya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang diberikan lewat online. Tidak suatu kepaksaan, tapi kerelaan. Anda boleh mengirimkan lewat mentransferkan lewat nomor rekening di bawah ini, dan kami akan berdoa biar berkat Tuhan, anugerah Tuhan semakin dilimpahkan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda rindu mendukung untuk pekerjaan Tuhan atau memberikan ucapan syukur ataupun persembahan dan persepuluhan, jangan lupa untuk Anda boleh mengirimkan pesan juga lewat WhatsApp
Dan kami akan berdoa buat Bapak Ibu sebagai tanda ucapan syukur dan juga rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu Saudara untuk semua dukungan, untuk semua kebaikan dan semua taburannya. Firman Allah berkata, tidak ada benih yang tidak akan bertumbuh. Biar dari Tuhan saja Allah memberkati hidup kita, Bapak Ibu Saudara semuanya, keluarga, pekerjaan, dengan berkat benih yang lebih dilimpahkan lagi. Dan jangan lupa ada ibadah online lainnya, baik anak-anak sekolah minggu Reward Kids pada jam 11.30 hari Minggu di YouTube channel yang sama. Ajak adik-adik semua, anak-anak kita bersama mama papa untuk bersama beribadah. Dan saya percaya firman Allah berkata, orang yang beribadah Anda dijauhkan dari semua hal yang jahat. Dan berkat Allah, air minuman kita, berkat makanan kita itu disiapkan oleh Tuhan. Dia tetap memelihara kita dengan cara ajaib dan kasih setianya yang luar biasa. Dan juga ada ibadah-ibadah online, ada pemuritan. Kemarin kami baru ibadah doa pada hari Rabu malam jam 8. Dan kemudian juga akan ada revival healing worship, miracle prayer pada hari Jumat. Jangan lupa untuk kita menyediakan waktu untuk kita semakin banyak berdoa, menyembah Tuhan dan saling mendoakan. Dan juga ada online discipleship. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, welcome to Reward Church. Anda boleh mengirimkan nama dan biodata dan kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk bergabung, dan dengan mengirimkan ke nomor yang tersedia di bawah ini. Dan juga untuk beban doa dan konseling juga bisa untuk mengunjungi nomor yang sama. Kami rindu untuk mencari kekuatan, dan jangan pernah menyerah, jangan undur dari Tuhan, tetap maju, jangan menyerah karena Yesus kita luar biasa. Maju terus, pantang mundur, percaya saja. Revival Worship Church, semangat! God always with you forever. Thank you so much, and I see you. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan itu akan menjadi kekuatan kita. Dan kita boleh menjalani kehidupan ini dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah pada hari ini, untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai Tuhan kehidupan kami semuanya di hari ke depan. Kami percaya kami akan melihat perlindungan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, penyertaan Tuhan, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati kehidupan kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, finansial kita, bahkan masa depan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.